Pada hari Minggu, 31 Maret di tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memberi hasil terhadap gugatan dari pasangan 01 dan pasangan 03. Intinya adalah sebetulnya Mahkamah Konstitusi menolak hasil gugatan 01 dan 03. Tetapi di satu sisi, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan para saksi yang ingin diajukan oleh 01 dan 03 dengan menghadirkan beberapa menteri yang turut terlibat di dalam pemilu 2024, di mana Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 menteri, yaitu Menteri Komunikasi, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial yang sangat berhubungan dengan pemilu 2024 serta bantuan sosial yang seringkali diajukan sebagai gugatan dari kubu 01 maupun kubu 03, sehingga gugatan pemilu 2024 menjadi hal yang semakin menarik. Apakah keempat menteri ini akan bisa mengubah hasil dari Mahkamah Konstitusi? Bagaimana menurut teman-teman? Apa mungkin pemilu 2024 akan diulang? Semua sangat mungkin jika keempat kesaksian dari menteri akan menyudutkan pemilu 2024. Tetapi di satu sisi, ketika kita mencoba melihat komentar dari masyarakat Indonesia, banyak orang menyayangkan kenapa hanya memanggil 4 menteri, karena yang paham tentang bantuan sosial adalah para RT RW yang ada di Indonesia. Bahkan Menteri Investasi juga sempat disinggung, kenapa kok tidak dipanggil. Nama dari Bapak Luhut Panjaitan juga sempat disinggung ya teman-teman. Kenapa Mahkamah Konstitusi hanya memanggil 4 menteri saja, sedangkan banyak sekali menteri yang turut campur ke dalam pemilu 2024, seperti ada Zulkifli Hasan, Erick Thohir, dan Bahlil ya teman-teman. Apapun yang terjadi, memang pemilu 2024 mempunyai warna yang berbeda daripada pemilu sebelumnya. Dan kita berharap apapun hasilnya itu bisa menuju ke Indonesia yang jauh lebih baik ya teman-teman. Tetapi pada saat yang bersamaan beredar juga sebuah video lama ketika Profesor Yusril menyinggung tentang bapak sayang anak, yaitu ketika Presiden SBY menyuruh AHY untuk menjadi ketua umum. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menyuruh Gibran untuk maju ya teman-teman. Pada akhirnya seseorang menyimpulkan musuh terberat pasangan 02 adalah rekam jejaknya sendiri, karena memang tidak bisa dipungkiri pada dulu mereka sempat menyudutkan Prabowo Subianto ketika Prabowo melawan Jokowi 2 periode. Tetapi pada akhirnya orang yang menyudutkan nama dari Prabowo Subianto sekarang malah mendukungnya, sehingga rekam jejak menjadi musuh terberat bagi 02 ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai pemilu 2024? Coba dong tolong tulis di kolom komentar kenapa banyak sekali para menteri dan tokoh-tokoh terkenal yang dikenal luas oleh Indonesia yang dulu sempat menyudutkan sekarang malah mendukung. Apakah hal itu menjadi hal yang wajar? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Ini pilpres saya anak. Saya bilang, apa yang dimaksud pilpres saya anak ini? Nah, yang pertama adalah Pak SBY anak saya anak. Kedua, Ibu Sinta minta Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi Wapres. Saya anak. Yang ketiga, ya Gibran, saya anak. Ya saya bilang ya betul-betul orang yang pernah jadi anak presiden. Kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi ya nggak dalam posisi diuntungkan. Ya ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa di bidang hukum dan politik yang terjadi terutama dalam beberapa hari sekarang ini.